Hai, kenalin, ini aku Rendiani, seorang anak tunggal yang terlahir dari Mama Rika dan Bapak Dede Sunaria. Saya terlahir sebagai anak tunggal yang mempunyai beribu-ribu cerita yang selalu saya pendam sendiri. Salah satunya adalah sebuah cerita yang menurut saya sangat sedih dan sangat menyedihkan dalam hidup ini, ketika seorang ibu mengalami sakit berat, dimana pada 10 tahun yang lalu ibu saya mengalami sakit yang harus menyebabkan dirinya mengalami operasi, dan operasi itu dilakukan tidak di daerah asal, karena di daerah Jampang Kulon tidak terdapat alat-alat yang bisa melayani atau merawat ibu saya dengan baik. Pada saat itu hanya Rumah Sakit Pelabuhan Ratu yang bisa melakukan tindakan operasi, karena yang sudah mempunyai alat-alat canggih pada saat itu. Pada saat itu saya duduk di kelas 3 SD. Pada saat itu saya sedang melakukan ujian dan saya ditinggal di rumah dengan nenek saya dari ayah dan bibi saya. Pada saat itu bukan pelajaran yang saya pikirkan, tapi keadaan ibu saya yang sedang dirawat jauh di sana, yang menyebabkan dropnya pikiran saya pada saat itu. Saya tidak melakukan belajar pada saat itu, tapi saya sibuk berdoa, mendoakan kesehatan ibu saya supaya dia bisa cepat-cepat pulang ke rumah seperti biasa, melayani saya, mengajarkan saya seperti hari-hari biasanya. Dan benar saja, pada saat kenaikan kelas, saya mengalami penurunan nilai pada saat kenaikan kelas dari kelas 3 menuju kelas 4 SD. Yang asalnya saya mempunyai juara peringkat kedua, pada saat itu saya kalah dengan teman saya. Saya diusir mungkin dari juara 2 menjadi peringkat ketiga. Ibu saya juga memikirkan saya, kenapa saya harus begitu. Mungkin saya pada saat itu masih kecil, tapi pikiran saya sudah memikirkan pikiran orang dewasa, karena saya berpikir, apakah ibu saya akan ada lagi untuk saya? Apakah dalam pikiran saya pada saat itu. Saya sangat menginginkan ibu saya sehat pada saat itu. Bukan pelajaran yang saya pikirkan, tapi yang saya inginkan pada saat itu, ibu saya bisa pulang ke rumah dengan selamat dan sehat seperti biasanya. Seperti biasanya ibu yang selalu saja menemani saya di rumah untuk apapun itu, dalam hal apapun, untuk memarahi saya dalam kesalahan saya yang dilakukan, ataupun membimbing saya dalam belajar, karena tidak ada lagi orang yang bisa membimbing saya untuk belajar. Dan sampai saat ini mungkin tidak ada tekanan dari orang tua untuk mendapatkan peringkat, tapi dalam diri saya, karena dari kecil saya sudah memikirkan itu, jadi saya terbiasa. Tapi saya tahu kemampuan diri saya bahwa di SMA ini tidak bisa melakukan hal
berbeda pikiran. Jadi ya untuk SMA saya tidak mengharapkan untuk juara, tapi saya mengharapkan saja untuk lulus. Dan alhamdulillah sampai sekarang ibu saya bisa sehat, bisa selamat, bisa pulang kembali, bisa marahi saya lagi, bisa mendampingi saya lagi di rumah. Itu adalah hal yang sangat saya senangi. Tetapi 10 tahun yang lalu itu adalah hal yang buruk bagi saya. Saya tidak tahu jika sesuatu hal yang terjadi pada ibu saya pada saat itu. Entah bagaimana diri saya saat ini. Mungkin itulah secuil cerita sedih dari saya. Ya, semoga orang lain tidak merasakan hal seperti itu. Dan ternyata doa saya terkabulkan oleh Allah untuk meminta ibuku selamat dan dia kembali kepadaku. Ya Allah, terima kasih. Mungkin itu saja cerita kali ini. Makasih.